Sidang kasus pelecehan seksual dengan terdakwa JE, pemilik Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, dengan agenda pemeriksaan saksi korban terpaksa ditunda karena majelis hakim terpapar COVID-19. Meski ditunda, namun puluhan aktivis perlindungan anak melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Malang. Puluhan aktivis perlindungan anak melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Kota Malang mengawal sidang kasus pelecehan yang dilakukan oleh JE, pemilik Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI Kota Batu. Dalam aksi tersebut, massa meminta agar JE pelaku pelecehan seksual segera ditahan dan dituntut hukum berat sesuai perbuatan yang dilakukan. Sementara sidang kedua kasus pelecehan seksual dengan agenda pemeriksaan saksi korban terpaksa ditunda. Penundaan sidang ini dilakukan karena salah satu majelis hakim terkonfirmasi positif COVID-19. Kasih Bidung Kejari Kota Batu, Yogi Sudarsono mengatakan untuk agenda sidang kali ini dibatalkan karena majelis hakim positif COVID-19. Meski saksi korban hadir, namun sidang tetap ditunda dan akan kembali digelar pada Maret mendatang. Pihak Kejari Kota Batu sendiri tengah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Kota Malang terkait penyelenggaraan sidang secara daring. Sebenarnya sesuai dengan agenda sidang hari ini, seyogianya kan kita mau melakukan pemeriksaan saksi ya. Saksi sudah kita panggil secara patut dan layak, sudah kita siapkan juga, sudah hadir juga sebenarnya. Cuma memang karena ada kendala, salah satu ketua majelis hakimnya kena COVID ya, sehingga ditunda 2 minggu. Sudah kita ajukan juga tadi, tapi nanti 2 minggu lagi tetap diajukan karena agenda hari ini hanya penundaan. Kondisi psikis korban memang dalam tekanan ya, Dan? Bukan saya kalau menjawab dalam tekanan atau tidak, nanti saya salah. Bapak, berarti intinya dia sudah hadir di sini ya, saya siap. Pak, berarti sebenarnya penundaan hari ini karena majelis hakimnya sakit atau karena saksi korban tidak datang? Karena sakit. Karena sakit ya majelis hakim. Ditunda, dijadwalkan? Tanggal 9 Maret 2022. Simon Alfredo melaporkan. Menstabilkan harga jual minyak goreng di pasaran, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang melakukan operasi pasar minyak goreng di sejumlah kelurahan di Kota Malang. Operasi pasar tersebut total sebanyak 3.000 minyak goreng yang disediakan dan dijual dengan harga Rp14.000 per liternya. Operasi pasar minyak goreng yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindah Kota Malang berlangsung di Gor Ken Arok, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedunggandang, Kota Malang. Pada operasi pasar ini, warga dari kelurahan sekitar Kedunggandang terlihat antri untuk bisa membeli minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liter. Warga yang ingin membeli minyak goreng kemasan 2 liter, mereka harus membawa KTP dan kupon pembelian yang sudah dibagikan sebelumnya oleh pihak RT dan RW masing-masing. Pembelian minyak goreng pun dibatasi, yakni setiap satu kupon dan KTP hanya mendapatkan satu kemasan berisi 2 liter minyak goreng dengan harga Rp28.000. Mutmainah, salah satu warga yang membeli minyak goreng, mengaku sangat terbantu dengan operasi pasar ini karena harga minyak goreng di pasar masih tergolong mahal, yakni di atas Rp14.000 per liter. Jam 8:30. Keperluannya apa sih, Bu? Ini mau antri minyak. Ibu tahu dari mana ada operasi pasar di sini? Kan dari RT RW kan dikasih kupon. Dikasih kupon. Iya, Per orang berapa liter, Bu? 2 liter. Berapa, Bu, harganya, Bu? 28. Syaratnya apa aja? KTP, fotokopi KTP, udah. Gitu. Ibu tadi beli berapa? Beli satu, kan satu kupon satu orang. minyak. Iya, Satu kemasan. satu kemasan. Ibu, harganya dibanding dengan di pasar gimana, Bu, di sini? Ya rada miring lah, Mas. Kalau di pasar kan masih 28 ke atas. Kalau di sini kan 28. Ibu sebagai ibu rumah tangga gimana melihat harga minyak yang masih? Wah, ya bingung, Mas. Wah, kadang kan di supermarket kan nggak ada. Kalau di toko-toko umum ada. Tapi ya memang harganya naik. Sementara itu, Luputu Eka, analis perdagangan di Diskopindah Kota Malang, mengatakan operasi pasar minyak goreng kali ini untuk membantu pendistribusian minyak goreng di masyarakat sekaligus menstabilkan harga minyak goreng. Ia menambahkan untuk stok minyak goreng sejauh ini masih aman, hanya pendistribusian yang belum maksimal. Rencananya operasi pasar minyak goreng dari Diskopindah Kota Malang akan rutin dilakukan dengan menyasar kelurahan yang warganya kesulitan mendapatkan minyak goreng. Untuk di Gor Ken Arok hari ini
Kita kerjasama dengan PT Sinarmas itu menyediakan 30 liter minyak goreng. Kemudian satu orang hanya mendapatkan jatah 2 liter ya, dengan membawa KTP dan kupon. Jadi kupon sudah kami siapkan, kami sampaikan di Kecamatan Kedung Padang. Untuk kecamatan sendiri yang memilih kelurahan mana yang memang akses untuk membeli minyaknya agak sulit gitu ya. Jadi mereka yang menentukan kelurahan mana saja. Nah, hari ini mereka datang dengan membawa kupon dan fotokopi KTP. Nah, untuk menghindari kerumunan karena kita masih prokes juga, masih situasi pandemi, satu orang bisa mewakili teman-temannya. Jadi bisa membawa 10 kupon atau 20 kupon supaya tidak mengerumun. Tapi tetap acuan kami pada saat penyerahan minyak itu adalah kupon. Satu orang 2 liter. Bu, sebenarnya tujuan dari operasi pasar ini apa sih, Bu? Ya, tujuannya tentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya, Mas ya. Kan kita tahu pendistribusian minyak satu harga ini masih belum maksimal. Ya. Pendistribusiannya yang belum maksimal. Kalau stok ada. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kita ambil jalan dengan operasi pasar ini. Simon Alfredo melaporkan. Meski kedelai impor masih mahal, namun pengrajin tempe di Kota Malang memilih tetap melakukan produksi. Perajin juga terpaksa mengurangi jumlah produksi dan mengecilkan ukuran tempe. Perajin tempe di sentra industri tempe Sanan, Kota Malang memilih tetap melakukan produksi, meski harga kedelai impor melambung tinggi. Para perajin mengaku kondisi saat ini dirasa sangat memberatkan, namun meski demikian tetap melakukan produksi menjadi pilihan bagi perajin tempe. Iwan Haryono, salah satu perajin tempe, menyebut meski dirinya tetap memilih memproduksi tempe, namun ada beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk menutup tingginya harga kedelai. Di antaranya mengurangi jumlah produksi hingga 20%, mengecilkan ukuran tempe hingga menaikkan harga jual tempe. Perajin sendiri mengaku untuk mogok produksi, perajin belum memikirkan hal tersebut dan hingga saat ini produksi tempe tetap dilakukan meskipun dengan keuntungan yang sangat tipis. Selain itu, naiknya harga kedelai ini adalah yang terlama menurut pedagang, karena biasanya naiknya harga kedelai berlangsung hanya beberapa minggu, setelah itu akan kembali normal. Kalau mogok nggak ada, tapi tetap produksi. Terus maksudnya kita produksi, sementara ini cuma bertahan aja. Iya. Itu ada pengurangan produksi kah atau masih tetap, Pak? Pengurangan maksal. Pengurangan jumlah produksinya. Pengurangan produksi ya. Terus kan kebanyakan yang ngambil, yang beli tempe berkurang. Jadi dikurangi produksinya. Menyiasati kedelai mahal. Kita kurangi ukuran tempe tebal tipisnya, sama ada yang dinaikkan harganya. Harga kedelai, harga tempe. Pak, itu produksinya nyampe berapa berkurangnya, terus yang dikurangi itu ukurannya ya. Untuk tempe apa? Untuk tempe kotak yang buat ke pasar itu dikurangi ukurannya tebal dan tipisnya, terus ukuran panjang lebarnya juga dikurangi. Untuk pembuatan keripik kita naikkan, nggak bisa kalau dikurangi. Produksinya biasanya berapa ton, Pak, kedelai? Biasanya produksi itu 5 kintal. Sekarang mungkin 3 sampai 3,5 produksinya tempe, 3 sampai 3,5. Pak, ini kan ada wacana mogok untuk pengrajin tempe di Indonesia. Kalau di sana sendiri seperti apa, Pak? Mogok berproduksi gitu. Produksi tempe. Kalau di sana nggak ada mungkin. Ya. Tadi kemarin ada selebaran, terus ada undangan lah, nggak boleh mogok pembuatan produksi tempe. Sudah ditangani sama yang di atas, kurang tahu ya mungkin ada undangannya ada. Tapi tetap produksi. Iya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sudah dilakukan sosialisasi dan penertiban beberapa kali di Jalan Sultan Agung Kota Batu, tepatnya di depan kawasan Pasar Relokasi. Kendaraan masih tetap parkir di depan kawasan Pasar Relokasi. Kendaraan masih tetap parkir di tempat larangan.
Pihak Dishub berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur terkait menjadikan sebagian trotoar untuk parkir sepeda motor untuk kelancaran dan keamanan arus kendaraan yang melintas. Beginilah yang terlihat di Jalan Sultan Agung, Kota Batu, tepatnya depan kawasan pasar relokasi. Jalan raya tersebut seharusnya bersih dari aktivitas parkir kendaraan karena kawasan tersebut terlarang bagi aktivitas parkir karena mengganggu kelancaran dan untuk keamanan arus kendaraan yang melintas. Pihak Dishub dan Satlantas Polres Batu terus melaksanakan sosialisasi, pemasangan banner larangan dan juga water barrier di pinggir jalan, tetapi pengguna jalan yang datang ke pasar tetap memarkir kendaraan di tempat yang dilarang. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono menjelaskan, sosialisasi sudah dilakukan dan akhirnya dari hasil rapat, sebagian trotoar dijadikan sebagai lahan parkir roda 2 dan sebagian lagi untuk pejalan kaki. Di lokasi terlihat di Jalan Sultan Agung, tepatnya depan pasar relokasi, roda 2 masih parkir di pinggir jalan dan roda 4 naik trotoar. Pada trotoar sudah terlihat garis kuning batas yang dijadikan sebagai tempat parkir roda 2 dan apabila sudah diberlakukan masih ada pelanggaran maka akan ditindak tegas. Sudah rapat yang di dalamnya dipimpin oleh Pak Sekjen, ada kepolisian, ada TNI, ada Disperindak, ada BPR, jadi Dishub, ya, Satpol, jadi sudah sepakat bahwa trotoar itu agar parkirnya tidak di bawah jalan, maka akan dijadikan parkir untuk sepeda motor. Makanya PKL itu dengan kesepakatan yang kemarin rapat itu mundur sekitar 50-75 cm. Oke, itu aja. Artinya nanti sepeda motor parkirnya di atas trotoar. Ini kan relokasi sementara, ya enggak apa-apa lah gitu. Jangan parkir di bawah jalan, tak boleh. Ini kepolisian sudah mengisahkan seperti itu. Kami sudah sosialisasi sekitar kurang 1 bulan. Nanti akan dilanjutkan rapat kembali ini, nanti rapat lanjutan. Setelah itu polisi akan mengadakan penindakan bagi yang parkir di situ. Tidak boleh karena menurun begini, bahaya. Iwan Hikmawan melaporkan. Setelah terpasang banner protes warga masyarakat terkait bau menyengat dan kebocoran lindi masih dirasakan warga sekitar di sela-sela kegiatan Musrenbang Kecamatan Junrejo, Wali Kota Batu mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menunggu kedatangan mesin untuk pemproses sampah. Beginilah yang terlihat di pintu masuk ke tempat pembuangan sampah akhir TPA Telekung Kota Batu. 2 banner dipasang warga masyarakat terkait dengan masih belum terselesaikannya bau menyengat dan kebocoran lindi dirasakan warga sekitar TPA. Warga kini memasang kembali banner himbauan dan juga foto kondisi TPA yang berisi 7 kesepakatan warga Gangsiran dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Pertama, angkutan sampah berplat hitam dilarang masuk. Kedua, angkutan sampah dari kendaraan tosa hanya dari Desa Telekung. Ketiga, hari Minggu dan libur nasional TPA Telekung tutup. Keempat, sampah yang dibuang ke TPA Telekung hanya berasal dari Kota Batu. Kelima, jenis sampah yang dibuang ke TPA Telekung hanya sampah rumah tangga. Dan keenam, angkutan sampah berplat merah wajib tertutup terpal. Dan ketujuh, TPA Telekung hanya buka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 14 sore. Wali Kota Batu di sela-sela kegiatan Musrenbang menjelaskan terkait dengan TPA Telekung menjelaskan saat ini pemerintah sedang menunggu kedatangan alat untuk memproses sampah, tetapi juga menghimbau warga masyarakat untuk tetap membudayakan memilah sampah agar mempercepat proses penanganan sampah dan juga mengurangi volume sampah. Ya, ini sedang kita insya Allah doakan mesin yang akan membantu menghabiskan sampah ini cepat datang. Itu yang pertama. Tapi tetap saja kita harus edukasi dan sosialisasikan lagi kepada warga agar pemilahan sampah dari rumah itu sangat penting. Sehingga hal-hal yang bisa jadi ekosistem itu berjalan, yaitu sampah-sampah rumah tangga yang akhirnya bisa dimanfaatkan lagi. Haruslah betul-betul optimal di tingkat rumah yang kemudian bisa dikelola kalau bisa di rumah tangga masing-masing itu bagus, tetapi di TPS 3R juga bagus, dan yang terakhir di TPA. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko membuka secara langsung kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Junrejo. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota berharap Musrenbang ini bisa menghasilkan usulan-usulan prioritas yang akan menjadi program pembangunan di wilayah Junrejo dan bermanfaat bagi masyarakat Junrejo. Kegiatan Musrenbang Kecamatan Junrejo ini dihadiri Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, anggota DPRD dari Dapil Junrejo dan para perangkat desa kelurahan se-Kecamatan Junrejo. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kota Batu serta tarian Selamat Datang. Acara dilanjutkan dengan laporan Camat Junrejo Dian Saraswati yang menjelaskan, pada kegiatan Musrenbang ini akan melaksanakan monitoring pelaksanaan Musrenbang tingkat desa, mengecek usulan tingkat desa yang sudah divalidasi dengan menggunakan data, dan verifikasi usulan kegiatan yang masuk skala prioritas. Menyepakati usulan yang sudah disepakati yaitu sebanyak 87 usulan prioritas kegiatan tahun 2023. Sambutan Bambang Hermanto, fraksi Golkar Dapil Junrejo mengungkapkan, program usulan benar-benar prioritas serta harus yang mendukung program kerja Wali Kota Batu, Desa Berdaya Kota Berjaya. Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko berharap di sisa waktu masa jabatan masih bisa memaksimalkan program kerja prioritas dan kepada warga masyarakat untuk tidak berkecil hati karena di periode peralihan sampai 2026 masih bisa dilanjutkan. Acara dilanjutkan dengan pemaparan Musrenbang Kecamatan Junrejo dan penandatanganan dokumen usulan Musrenbang Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Junrejo oleh masing-masing kepala desa dan lurah. Ini Musrenbang Kecamatan yang pertama Junrejo ke acara, alhamdulillah lancar dan saya ini adalah Musrenbang terakhir di kepemimpinan saya dan Pak Wawa. Mohon titip untuk bisa semua yang disampaikan di desa-desa melalui kecamatan tadi nanti bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berikutnya. Ya. Yang di Kecamatan Junrejo ini yang prioritas apa-apa saja Bu? Ada beberapa fasilitas tadi, terutama untuk fasilitas umumnya, ada drainase, jalan, ada saluran, itu ada beberapa, sebetulnya tidak banyak. Mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan paling tidak tahun depan dan mudah-mudahan situasi pandemi sudah membaik sehingga tidak ada lagi level fisik dan sebagainya. Ada dua program yang cukup jadi sorotan kan di Junrejo ini. Di Kecamatan Junrejo ada Telekom sama rencana cold storage. Apa Bu pesan-pesan untuk dua program? Gini, kalau itu kan Musrenbang yang lalu. Kalau yang sekarang yang di Musrenbang itu kan tahun depan. Sehingga kalau yang insya Allah yang prioritas sama SMP negeri insya Allah sudah akan aja. Iwan Dikmawan melaporkan.